Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita membahas pengangguran dan inflasi, sebuah permasalahan dalam ekonomi. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, saya menyampaikan bahwa ekonomi itu atau teori-teori ekonomi itu bisa lahir dari gejolak-gejolak ekonomi yang terjadi dalam sebuah bangsa atau secara global dunia. Dalam hal ini juga kita akan melihat bagaimana ketika depresi dunia di mana menyebabkan pengangguran dan inflasi, itu justru menjadi inspirasi bagi para ekonom, ahli-ahli ekonomi untuk membuat teori-teori baru. Nah, sebagaimana kita tahu ya, pada tahun 1929 sampai 1933 itu terjadi Great Depression atau depresi besar yang sangat luar biasa terjadi di Eropa, termasuk Amerika Serikat dan bahkan seluruh dunia. Ya, krisis ini menyebabkan pengangguran merajalela, ya, di mana ketika pengangguran itu lahir atau muncul, itu bahkan dibarengi juga oleh inflasi yang begitu tinggi ketika itu. Ya, ini tentu saja akan menjadi sebuah pembuktian dari teorinya Phillips atau kurva Phillips. Ya, kalau kita melihat kurva Phillips kan ada hubungan negatif antara pengangguran dengan inflasi. Artinya ketika pengangguran naik seharusnya inflasi itu rendah. Ya, demikian pun sebaliknya. Ya, ketika inflasi tinggi, maka pengangguran juga akan berkurang. Nah, ini tidak berlaku pada saat terjadi resesi dunia, ya, atau Great Depression pada tahun 1929 dan 1933 ini. Inilah kemudian yang menjadi gagasan dari Keynes, ya. Kita sudah pernah membahas Keynes, ya. Kita gabung dengan David Ricardo, ya. Nah, di Keynes yang lahir pada 1883, ya, kemudian meninggal di tahun 1906. Inilah seorang yang membuat sebuah teori ketika itu, ya, pada saat terjadi Great Depression, ya, di mana kan pada saat resesi dunia tersebut tahun 1929 sampai 1930-an itu, yang terjadi adalah teori-teori ekonomi yang ada ketika itu ternyata tidak bisa menjadi obat mujarab, ya, bagi inflasi ataupun pengangguran yang terjadi atau krisis ekonomi yang telah terjadi ketika itu. Ya, di mana kan teori-teori itu adalah teori klasik ataupun teori-teori neoklasik. Ya, ternyata mekanisme-mekanisme pasar, ya, yang menjadi andalan dari ekonomi klasik dan neoklasik waktu itu, ya, itu tidak dapat menyelesaikan resesi ekonomi waktu itu. Maka muncullah Keynes, ya, dengan gagasan barunya. Ya, Keynes melihat bahwa pengangguran itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme pasar. Ya, bagaimana roda ekonomi bisa dijalankan? Ya, kalau kondisi pasar pun itu tidak berjalan secara normal. Yang bermasalah adalah pasarnya. Nah, kalau sudah mekanisme pasar, di mana pasar itu adalah pasar yang sakit, ya maka tidak bisa lagi diharapkan karena dia sekarat waktu pasar. Ya, bukan cuma sakit biasa saja. Dia sekarang menjadi sekarat. Ya. Sebagaimana kan dalam teori klasik ataupun neoklasik, ya mereka menyerahkan kepada pasar bahwa nanti pasar pun akan menuju keseimbangannya. Ya, akan terjadi mekanisme pasar penawaran dan permintaan. Ya, yang selanjutnya akan menuju ke
Pareto optimal atau equilibrium. Nah, kenyataan itu menurut Keynes itu tidak akan bisa terjadi. Maka ada harus faktor yang lain sebagai pendorong. Ya, pendorong ekonomi. Ya, artinya siapa yang bisa mendorong ekonomi? Ya, tentu saja yang memiliki kekuatan. Ya, yang memiliki sumber daya ketika itu. Yang potensial. Oleh karena itu maka disinilah Keynes menginginkan negara hadir ketika itu karena satu-satunya kekuatan yang ada adalah negara ya atau pemerintah dalam hal ini. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan bagi ekonomi klasik ya karena mereka kan memang ideologinya adalah liberalisme ya ataupun pasar bebas ya. Oleh karenanya mereka tentu akan menolak itu. Ya, tetapi bagi Keynes itulah satu-satunya cara yang kita bisa gunakan. Ya, bagaimana pasar itu bisa normal kembali. Ya, jadi harus ada yang berada di luar, ya, yang bisa mendorong. Nah, itulah peran pemerintah. Ya, inilah kurva Phillips itu, saudara sekalian. Ya, yang vertikal ini adalah tingkat upah. Kemudian yang horizontal itu adalah tingkat pengangguran. Ya, kurva Phillips itu menggunakan upah, ya sebenarnya. Tapi ini bisa kita menggunakan di sini kita bisa menganalogikan di sinilah tingkat inflasi yang sebenarnya. Ya, tingkat pengangguran ini kan hubungannya negatif ya. Bahwa kalau tingkat pengangguran semakin tinggi persentasenya ya, di sini 14%. Ya, maka di sini pun ya kalau tinggi tingkat pengangguran maka tingkat upah juga akan kecil atau inflasi juga akan turun ya, mendekati nol. Di sini kalau seumpama tingkat penganggurannya 10, ya, tingkat penganggurannya 10, maka inflasinya hanya ini sama dengan 1. Ya, inflasinya juga akan sangat sedikit. Ya, atau pada saat tingkat upah atau inflasi sampai dengan 9, ya justru tingkat pengangguran akan rendah. Ya, tingkat pengangguran akan rendah menjadi 4. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, inilah kurva Phillips ya, yang diperkenalkan oleh Bill Phillips. Ya, ya ini tahun 1958. Dia itu adalah insinyur yang menjadi ekonom ya dan pencipta model mesin ekonomi London. Waktu itu masih menggunakan komputer yang sangat besar sekali. Ya, ketika itu zamannya Philips. Dan belum banyak yang sebenarnya bisa mengoperasikan sistem komputerisasi seperti ini. Dan itu adalah jasa-jasa Philips juga, meskipun banyak yang ekonom juga yang menyoroti bahwa kurva Phillips itu gagal. Ya, bahkan ada yang menuduh bahwa kegagalannya karena teorinya Keynes. Ya, termasuk ini Samuelson dan Solow, ya, Solow pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Ya, Phillips dan ya Samuelson dan Solow inilah sebenarnya yang langsung terang-terangan menghubungkan antara inflasi dengan tingkat pengangguran ya karena kalau kurva Phillips yang original itu kan hanya menghubungkan antara upah dengan tingkat pengangguran ya kenapa upah dianggap itu adalah inflasi ya karena memang ya ketika upah tinggi itu pasti terjadi inflasi seperti itu kan kalau upahnya rendah ya inflasi juga akan rendah karena ini menyangkut kemampuan masyarakat ya kemampuan konsumsi masyarakat ada di situ ya permintaannya ada di situ. Ya, jadi Paul Samuelson lah dan Robert Solow yang kemudian menghubungkan antara inflasi dengan tingkat pengangguran.
Nah, inflasi itu sendiri, saudara sekalian, itu kan banyak perdebatan juga para ekonom, ya, tentang bagaimana inflasi itu terjadi. Ya. Dan untuk menjelaskan itu minimal ada dua, ya, teori fundamental, ya, atau teori mendasar tentang inflasi itu. Ya, yang pertama disebut sebagai full teori, dan yang kedua adalah push teori, ya, menarik dan mendorong. Kalau full teori itu mengatakan bahwa inflasi itu meningkat karena ditarik oleh permintaan yang semakin tinggi atau high level of demand. Ya, jadi permintaan yang sangat tinggi. Ya, ketika permintaan sangat tinggi, maka disitulah akan terjadi inflasi. Ya, sebaliknya kalau push teori, ya, mengatakan bahwa itu inflasi meningkat itu karena didorong oleh tekanan penawaran yang merosot, ya, atau low level of supply. Ya, jadi kebalikan dari full teori. Inflasi itu meningkat karena terdorong oleh tekanan penawaran yang merosot. Ya, jadi penawaran itu akan sangat turun, itu levelnya ada di bawah. Kebalikan dengan full teori. Jadi full teori itu berbicara penyebabnya karena sisi demand, kemudian kalau push teori itu adalah sisi supply atau penawaran. Asumsi-asumsi yang tadi itu, saudara sekalian, ya, itulah kemudian ya membawa perbaikan ekonomi yang terjadi ketika terjadi Great Depression itu. Ya, sehingga dianggap bahwa gagasan dari Maynard Keynes, Phillips maupun Samuelson dan Solow tadi, ya, ini dianggap bahwa pemerintah sudah memiliki senjata ampuh untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang terjadi ketika itu. Ya, seperti alat-alat pemerintah yang digunakan adalah tingkat pajak, ya, tax rates, ya, tingkat suku bunga, dan pengeluaran pemerintah atau public spending. Nah, inilah menjadi instrumen-instrumen yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengendalikan perekonomian. Ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa ditingkatkan? Ya, maka solusi-solusi yang bisa digunakan adalah menggunakan kebijakan fiskal. Apakah menggunakan suku bunga atau apa menggunakan pajak gitu, menaikkan ataupun menurunkan pajak, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, dan ya public spending atau expenditure government, ya, pengeluaran pemerintah. Namun tentu saja hal ini itu banyak mendapat kritik juga, terutama dari kaum-kaum ekonom neoklasik ketika itu. Ya, seperti mungkin Milton Friedman. Ya, Milton Friedman sangat menolak sebenarnya intervensi pemerintah. Ya, mereka konsisten dengan teori-teori neoklasik bahwa segala persoalan ekonomi itu dikembalikan ke pasar. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Ya. Yang kedua yang terjadi ketika itu memang ya pada tahun 1967 sampai 1970 di Inggris, Amerika Serikat ataupun Prancis itu justru itu inflasi terjadi dua kali lipat. Ya. Ketika malahan pemerintahnya menggunakan instrumen-instrumen pemerintah tadi, ya, dalam teorinya Keynes itu. Ya, alat-alat kebijakannya tax rate, interest rate, dan public spending. Oleh karena itu maka gagasan mereka ini adalah akibat dari pemerintah yang terlalu banyak ikut campur ke dalam sistem perekonomian. Ya, lagi-lagi mereka akan kembali kepada ya, ekonomi neoklasik itu tanpa intervensi pemerintah. Nah, seperti yang ditemukan ya pada tahun 1970-an, Milton Friedman melihat ya kurva Phillips itu kacau balau. Ya.
Kenapa dikatakan kacau balau? Ya, karena eh, penelitian yang dilakukan terhadap 11 negara ya di barat sana, itu 9 diantaranya justru itu pengangguran dan inflasi itu sama-sama tinggi. Ya, bahkan tinggi ya, 1961 sampai 1967. Ya, artinya kan kalau kita menggunakan kurva Phillips ya maupun kurvanya tadi teorinya Samuelson dan Solow, ya tentu saja ini tidak boleh terjadi karena kan hubungannya negatif. Nah, tentu Friedman sangat kegirangan bahwa ternyata teori mereka ini selama ini keliru, ya kan? Seharusnya kan jika tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat inflasi pun akan rendah, ya atau sebaliknya, ya. Bahkan lebih kacau lagi kurva Phillips itu pada tahun 74, ya. Rata-rata tingkat pengangguran itu dan tingkat inflasi selama tahun 1974 sampai 79 itu sama-sama tinggi. Ya, dibandingkan tahun sebelumnya yang 68 dan 73 itu. Ya, sehingga Milton Friedman mengatakan ya pasti kekacauan kurva Phillips ini ya gara-gara teorinya Keynes. Ya, karena Keynes ini memasukkan pemerintah nih di dalam perekonomian. Ini kan haram hukumnya dalam mazhab neoklasik gitu. Ya nggak boleh karena pemerintah itu ya bukan domainnya dia dalam bidang ekonomi. Ya pemerintah itu mengurusi eh, kepentingan publik saja. Ya makanya Friedman dan kawan-kawan ya mengambil kesempatan dalam hal ini ya untuk membantah teorinya Keynes ya sehingga memperluas pengaruh dari the theory of competitive equilibrium ya dari ekonomi mikro ke ekonomi makro. Ya, kemudian Friedman dan kawan-kawan coba menjelaskan bagaimana kekacauan itu terjadi pada kurva Phillips ya dengan teori rational expectation, ekspektasi rasional, di mana inti teori ini adalah individu dalam masyarakat yang sudah terbiasa dengan campur tangan pemerintah dalam perekonomian itu lama-lama mengerti bahwa jika tingkat pengangguran menurun, maka tingkat inflasi akan naik. Ya, sehingga bila suatu ketika tingkat pengangguran turun, orang mengharapkan atau memperhitungkan inflasi pasti naik. Sehingga mereka pasti mengambil langkah-langkah antisipatif. Ya, mereka buru-buru untuk menuntut agar pendapatan dinaikkan. Nah, pada saat ini terjadi tuntutan itu betul-betul mengakibatkan inflasi yang sebenarnya. Ya, jadi teori ekspektasi rasional ini, ya mereka melihat bagaimana tingkat kepanikan sebenarnya masyarakat. Karena apa? Mereka sudah bisa berekspektasi bahwa kalau pengangguran naik, berarti akan terjadi inflasi. Ya, atau sebaliknya ketika inflasi tinggi, ya maka pengangguran akan rendah. Ya, maka mereka pun akan melakukan langkah antisipasi karena mereka sudah terbiasa kan dengan campur tangan pemerintah. Itu pandangannya Milton Friedman. Ya, karena kan menurut Friedman itu pengangguran itu naik, kemudian inflasi turun atau sebaliknya, itu bukan karena pasar. Ya, itu karena pemerintah yang melakukan intervensinya pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya tadi itu ya, yang disebut tiga tadi itu. Ya, oleh karena itu sudah menjadi domain pemerintah dan masyarakat pun memahami gimana itu ini bisa bekerja, ya sehingga masyarakat pun akan melakukan antisipasi-antisipasi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi itu. Nah, oleh karena itu maka menurut Friedman, ya pemerintah itu, intervensi pemerintah itu akan sia-sia saja. Ya, yang pada akhirnya akan membenarkan bahwa doktrin pasar bebas lah yang memang akan selalu yang benar.
Ya, semua harus kembali kepada mekanisme pasar. Selanjutnya pun, ketika kita melihat teori ekspektasi rasional dari Friedman ini, ya kita melihat bahwa jika memang teori rasional expectation itu betul, itu berarti perekonomian akan dapat berjalan normal jika dampak rasional ekspektasi tersebut bisa ditiadakan. Ya, maka bagaimana caranya meniadakan dampak rasional tersebut? Ya, maka Milton memberikan eh, sebuah konsep baru yang namanya konsep Nairu. Ya, Nairu itu adalah akronim atau ya singkatan. Nairu itu yang kita bayangkan seperti gambar seorang perempuan, nama perempuan. Nah, inilah dia Nairu. Ya, Nairu itu adalah non-accelerating inflation rate of unemployment atau tingkat pengangguran yang tidak mendorong inflasi. Ya, jadi pengangguran itu bisa dihilangkan atau diturunkan tanpa harus menaikkan inflasi. Ya, kira-kira itu konsep dari Nairu. Artinya ini adalah sintesa dari konsep kurva Phillips dan rational expectation tadi. Ya, rational expectation itu adalah berbicara tentang perilaku konsumen, masyarakat, ya, respon terhadap kebijakan pemerintah, ya, mengenai inflasi dan pengangguran itu. Saudara sekalian, ya, jadi karena kurva Phillips akhirnya dipatahkan oleh rational expectation, maka gejala ekonomi pada dasarnya tetaplah bergerak menurut kodratnya sendiri. Ya, misalnya ke titik equilibrium. Nah, dalam hal pengangguran dan inflasi, kodrat tersebut adalah Nairu. Ya, artinya, dalam setiap perekonomian selalu terdapat satu dan hanya satu. Tingkat pengangguran yang cukup awet atau yang tidak menimbulkan gejolak inflasi. Ya, sekitar angka itu bisa saja timbul beragam hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Akan tetapi gejala itu hanya bersifat sementara. Dengan kata lain, Nairu tidak dapat diganggu gugat oleh campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Jika tidak oleh rational expectation yang muncul karena mengenal kurva Phillips. Nairu hanya bisa dipengaruhi oleh tingkat pasokan, maka itu sebabnya semakin bebas suatu perekonomian dari campur tangan pemerintah, maka Nairu akan semakin murni atau rendah. Artinya, tingkat pengangguran akan tetap bisa diturunkan tanpa meningkatkan tingkat inflasi. Ya, namun saudara sekalian, kalau kita melihat data ya tahun 73 dan 75 ini, ya tingkat inflasi di negara-negara Eropa sebelum dan sesudah krisis minyak bumi 1974, ya sebagai akibat perbedaan reaksi terhadap krisis itu, kita lihat ya 1973 inflasi di Jerman itu sampai 6,7, demikian pun Belgia, Prancis lebih tinggi lagi, Belanda lebih tinggi lagi, Inggris lebih tinggi lagi, bahkan Italia yang paling tinggi. Dan di tahun 75 pun ya di sini malahan Jerman selalu lebih rendah ya dibanding dengan negara-negara yang lain. Mungkin ada pertanyaan ya, mengapa kok Jerman lebih rendah daripada negara-negara yang lain, negara-negara Eropa yang lain? Ya, dalam Paul Samuelson disebutkan bahwa di Jerman ya sehabis Perang Dunia, ya mereka berhasil untuk menggariskan tanggung jawab bersama majikan dan buruh di dalam perekonomian. Ya, jadi ada nilai sosial yang Jerman berlakukan ketika pasca Perang Dunia Kedua. Nilai sosial ini terbukti manjur ketika terjadi krisis harga minyak bumi pada tahun 73-74.
Buruh Jerman cepat sadar bahwa naiknya harga minyak bumi itu berarti meningkatnya inflasi dan turunnya standar hidup Jerman. Oleh karena itu, buruh Jerman tidak menuntut naiknya upah ketika timbul krisis minyak bumi. Ya, jadi peran buruh juga di sini ada. Nah, karena nilai-nilai sosial ini yang diutamakan, maka buruh pun tidak menuntut kepada majikan bahwa upah mereka harus dinaikkan. Karena buruh paham akibat dari krisis minyak tersebut. Sehingga di Jerman, inflasi bisa terkendali. Berbeda dengan negara-negara yang lain. Belgia, Prancis, ya, yang paling parah itu Italia. Italia dan Inggris yang paling parah. Ini adalah pusat dari implementasi Nairu tadi. Ya, ternyata tidak mempan tuh konsep Nairu. Jika seperti itu, maka hipotesis Nairu itu mesti ditolak kan? Ya, kira seperti itu kan. Maka apa solusinya? Ya, menurut Paul Almarot, solusinya ya kita harus bisa menggunakan grafik sebaran atau scatter plot, ya, tingkat inflasi dan pengangguran, ya, dia di Amerika Serikat 1953 sampai 1992. Ya, ini kurva bisa digunakan nih. Ini ada tongkat pengungkit. Ya, jadi kurvanya bukan hanya menghubungkan yang horizontal dengan vertikal ini, tapi ada pergerakan ke atas. Ya, pengungkit. Kurvanya digerakkan kanan atas. Ya, jadi yang ada adalah kurva ini itu akan meningkat. Mau penganggurannya naik, ya, inflasinya juga naik, ya, penganggurannya naik, inflasinya juga, ya, jadi akan terjadi keseimbangan terus seperti itu. Ya, jadi eh, bukan menggeser ya tingkat inflasi sepanjang satu kurva Phillips, melainkan menata perekonomian sedemikian rupa sehingga hubungan antara inflasi dan pengangguran itu meloncat ke kurva Phillips yang lain. Dari satu, tiga, dan seterusnya. Nah, loncatan itu dapat dicapai dengan sengaja menimbulkan kejutan dalam suatu perekonomian agar terjadi perubahan besar dalam hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Exchange rate mechanism, ya, masyarakat Eropa merupakan salah satu contoh kejutan itu. Berarti ternyata kurang berhasil. Merumuskan etos sosial model Jerman sebelum krisis minyak bumi adalah contoh lain yang berhasil. Ya, jadi ada faktor-faktor sosial, faktor non ekonomi itu bisa diterapkan dan bisa mempengaruhi uh, perekonomian. Jadi kita melihat masalah bukan hanya menyelesaikan masalah dari ilmu itu sendiri, bukan hanya ekonomi untuk ekonomi, tetapi ekonomi bisa diselesaikan dengan faktor-faktor lainnya. Ya, sejarah uh, perkembangan pemikiran ekonomi atau teori ekonomi itu tidak terlepas dari sejarah non ekonomi. Bahkan para ahli-ahli ekonomi pun rata-rata kalau kita membaca sejarah itu bukan berasal dari orang ekonomi. Ya, Karl Marx sendiri kan, atau Adam Smith, David Ricardo, Malthus itu semua bukan murni orang-orang ekonomi. Mereka itu dulunya adalah ahli filsafat, ahli astronomi, ahli fisika, ahli-ahli ilmu sosial yang lain. Tetapi kemudian mereka menjadi penemu dari sebuah teori-teori ekonomi. Nah, poin kita hari ini, saudara sekalian, adalah bagaimana melihat dari sebuah gejolak-gejolak ekonomi dunia yang kemudian menimbulkan sebuah dialektika pemikiran antara pakar-pakar ekonomi yang selanjutnya melahirkan gagasan-gagasan ekonomi baru. Ya, itu menjadi poin kita hari ini. Saya pikir kita cukupkan untuk hari ini. Ya, saudara sekalian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.